taunya ya sekolah di tempat yang terdekat, SMA terdekat. Apa sih fungsinya dokter, fungsinya pilot, kompetensi apa yang harus dimiliki. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lesna Purnawan di From Zero to Hero. Ngobrol, ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Kali ini saya tidak sendiri, karena memang biasanya juga nggak sendiri. Hari ini saya bersama dengan Mas Oo. Ini namanya cukup unik. Ini kenapa Oo? Nah, kita pengen ngobrol Mas Oo, diskusi tentang sisi lain orang hebat. Siap. Kenapa kemudian kita pengen menguak sisi lain orang hebat ini supaya menjadi transformasi kebermanfaatan bagi pemirsa. Nah, oke. Hari ini kita bersama dengan Pak Oo. Pak Oo ini saya pengen tanya, Pak Oo ini dari mana toh? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Lesna. Ini satu kehormatan saya berada di sini. Mudah-mudahan ini juga sesuai dengan semangat Pak Lesna dan juga semangat kita semua untuk membuat jejaring hebat untuk manfaat. Untuk manfaat. Itu keren banget itu. Perkenalkan saya Oo Pak. Aslinya Wonogiri, Kecamatan Karangtengah. Jadi Karangtengah itu adalah satu kecamatan yang lumayan agak di pinggir karena jalannya harus naik ke atas di Kabupaten Wonogiri sana. Tapi sebenarnya saya lahir itu di Jakarta. Lahir di Jakarta, kemudian mungkin orang tua punya pertimbangan tersendiri, akhirnya saya dan saudara saya semua sekolahnya di Wonogiri, di Karangtengah. SD di SD Temboro, Kabupaten Karangtengah, dulu Batuwarno, terus melanjutkan SMP juga di Batuwarno, SMA di SMA Baturetno di Wonogiri, kemudian melanjutkan pendidikan di Brawijaya Malang. Nah, sekilas itu. Ini cukup menarik ini. Wong desa mampu merubah hidupnya yang tadinya di kampung. Kalau kita tahu bahwa Wonogiri Karangtengah itu desa, jalannya naik banget, tetapi ini termasuk hebat karena mampu merubah dirinya untuk menjadi hebat hari ini. Nah, saya pengen tahu ini, dengar-dengar saya lihat kok profesinya berkaitan dengan K3 nih. Ya. K3 itu apa? Terus kenapa yang melatar belakangi Pak O kemudian berkecimpung di situ? Nah, gini, Pak Lesa, saya sebenarnya Mas aja ya kayaknya. Kalau Pak kayaknya terlalu tua lah ya, biar semangatnya tetap muda gitu ya. Pokoknya sakarepmu Pak. Gini Mas Lesa, jadi memang benar, saya dulu punya latar belakang yang orang desa banget. Kalau dulu itu ada cerita menarik sedikit tuh pas SMP itu. Jadi kalau ketahuan sepatunya alasnya berwarna merah, kebak endut, cara Wonogiri ini kebak endut, mesti ini wong gunung gitu sebutannya. Dan saya salah satunya itu. Salah satunya yang pasti kalau sekolah sepatunya pasti nggak bisa berwarna putih, pasti berwarna merah karena memang kena lumpur gitu. Terus saya ingat dulu itu di kampung saya itu ada listrik itu, mungkin saya sudah kuliah ya. Sampai saya lulus SMA itu belum ada listrik. Nah, tapi itu justru memompa semangat saya bahwa saya dan juga kita semua tuh harus punya sesuatu yang mungkin tidak semua orang punya. Itu yang membuat saya harus mencari dan terus mencari apa yang harus ada di dalam diri kita sehingga kita bisa survive atau bahkan bisa unggul di antara ya minimal urip sakmadya, urip selayaknya kanca-kanca gitu, tidak terbelakang jauh gitu Mas Desna. Kalau mengenai K3 itu latar belakang saya gini. Dulu saya kerja itu tidak sesuai dengan background. Ya, saya kuliah itu jurusannya kimia, tapi kerjanya di cash and credit, terus pernah juga kerja di telco gitu. Habis itu keluar kerja juga pernah kayak jualan sarung jok motor yang kayak gitulah. Yang intinya
itu tidak sesuai dengan background. Tapi dari situ ada satu hal yang bisa saya tarik, ternyata dari semua itu ada satu persamaannya, bahwa setiap diri kita itu pasti menginginkan, apapun profesinya, pasti menginginkan kita ini selalu selamat dan juga selalu sehat, apapun profesinya. Itulah kenapa saya ketemu dengan teman baik, teman SMA. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, beliau backgroundnya di HRD. Dia bilang, udahlah, kamu coba pelajari tentang K3. Gitu. Setelah saya pelajari, akhirnya saya tertarik, ada ketertarikan itu dan K3. Ada sekelumit cerita seperti ini. Namanya K3 itu kan keselamatan dan kesenangan kerja. Semua orang pasti pengen selamat. Semua orang pasti pengen sehat, ya. Berangkat kerja sampai pulang kerja pengen sehat, pengen selamat. Yang waktu itu yang menggelitik saya adalah banyak sekali atau sering banget kita dengar nih, misalkan kita baru berangkat kerja nih maksudnya ya, kita pamit ke orang tua, "Mbok, aku budal, aku mangkat kerja ya." "Oh ya, hati-hati le, muga-muga selamat." Pasti 100% kita akan menjawab nggih atau menjawab ya. Cuman kadang jarang orang mengerti. Saya bilang nggih. Ini artinya apa? Padahal orang tua menginginkan kita selamat. Dan kita sudah mengatakan nggih. Iya. Yang orang tua pahamnya hanya hati-hati biar selamat. Nah, dari situ menggelitiklah dia, berarti sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang misalnya Mas Lesna ditanya. Wis, moga-moga selamat Mas Lesna. Sampai jawab nggih. Kira-kira apa yang Mas Lesna lakukan agar sampai itu selamat? Kan itu yang penting kan? Nggak cuma bilang nggih, tapi tidak melakukan apa-apa untuk selamat, gitu kan? Nah, dari situ saya pelajari tentang K3, akhirnya saya ada sedikit ada sedikit kalau orang bilang kayak filosofinya gitu. Ternyata satu hal, bahwa selamat itu harus diimplementasikan, harus dibuktikan dengan sesuatu itu, terserah perlakuan kita atau aturan kita, pokoknya harus dibuktikan. Kalau enggak, ya berarti bohong kita ngomong nggih ke ibu kita kan. Itu pertama. Yang kedua, selamat itu ternyata harus dilakukan jamaah, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau kita selamat sendiri belum tentu selamat. Misalkan nih, udah tadi saya berangkat naik motor, "Mak, aku mangkat." "Oh, ya hati-hati le." Saya jawab nggih. Saya sudah hati-hati nih, implementasi biar selamat, hati-hati pakai helm. Ternyata teman-teman yang ada di jalan tidak hati-hati. Akhirnya terjadi juga kecelakaan. Padahal saya sudah hati-hati. Itulah kenapa menurut saya keselamatan itu harus dilakukan berjamaah, tidak sendirian. Jadi dalam hal bekerja, dalam hal apapun, keselamatan, kesehatan kerja itu penting. Nah, ngomong-ngomong keselamatan, kesehatan kerja, nah, Pak Oo ini lembaganya apa? Ya. Lembaganya apa? Nah, apa ada lembaganya itu, Pak? Terus kenapa pemerintah membuat standar ukuran atau aturan K3 kan gitu? Ya. Itu manfaatnya nggak sopo, Pak? Untuk siapa? Nah, ini kan cukup menarik ini. Orang yang tadinya desa kemudian bisa ngurusin K3. Nah, ini hebat ini. Ya. Apa itu, Pak? Ya. Gini Mas Lesna, kalau tadi bilang lembaga, kami ada lembaga namanya Lentera Safety. Di situ merupakan satu perusahaan jasa K3. Jadi ya singkatnya adalah konsultan K3 yang itu memberikan edukasi dan juga diberi, kebetulan alhamdulillah kita diberi lisensi oleh kementerian untuk menyelenggarakan training yang bermuatan K3 dan itu sertifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja gitu. Nah, K3 sendiri sebenarnya induknya adalah di regulasi pemerintah sudah mengatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, di mana disebutkan di situ bahwa seluruh pekerja yang sedang bekerja di tempat kerja itu harus dijamin keamanan dan keselamatannya. Yang harus menjamin siapa? Adalah
pemilik perusahaan atau di situ disebutnya pengurus atau pengusaha. Jadi yang harus memberi jaminan adalah itu, gitu. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa yang selamat tidak hanya pekerjanya, tidak hanya orangnya, tapi termasuk tamu yang datang. Itu. Terus yang kedua termasuk prosesnya. Prosesnya harus selamat. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan, proses berhenti artinya tidak selamat. Dan yang ketiga adalah alat atau bahan yang digunakan. Itu juga harus selamat gitu. Jadi secara singkat seperti itu. Jadi amanahnya undang-undang itu diberikan kepada perusahaan untuk menjamin, dan perusahaan harus melakukan edukasi kepada karyawan agar keselamatan itu bisa tersosialisasi dan menjadi budaya. Kira-kira gitu Mas Arsena. Oke, nah inilah manfaatnya bahwa kita di From Zero to Hero adalah kita menghadirkan orang-orang hebat untuk manfaat. Ternyata K3 ini penting bagi kehidupan kita dalam menjalankan satu kegiatan dalam perusahaan. KB selamat, selamat, selamat. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ngomong-ngomong soal keselamatan. Nah, ini sejauh mana Bapak sudah lakukan untuk membantu bersama supaya keselamatan kerja ini terus secara masif disosialisasikan. Ya, gini Mas Lesna juga teman-teman semua yang mungkin lagi menikmati acara ini gitu ya. Jadi seperti yang di awal saya bilang bahwa keselamatan itu harus dilakukan dengan tindakan nyata dan juga harus dilakukan berjamaah. Itulah kenapa namanya training K3 itu harus bersifat masif. Karena kalau hanya satu orang yang sadar keselamatan, itu tidak akan bisa menjamin selamat. Karena yang lainnya tidak ikut berjamaah tadi. Terus yang kedua, setiap dari personil tenaga kerja itu harus diberi skill dan knowledge untuk menunjang keselamatan itu. Kita memberikan edukasi bagaimana sih sebenarnya keselamatan kerja. Karena nanti setelah lulus kita harus mencari kerja dan punya pengetahuan minimal, pengetahuan dasar tentang keselamatan kerja. Nah, itu. Oke, kita sudah ngobrol panjang lebar tentang K3, keselamatan, kesehatan kerja. Nah, kita pengen segmen terakhir nih buat Pak Oo, pesan-pesan atau kemudian harapan terhadap generasi masa depan. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan zaman yang dimana seringkali kita ini terjerumus pada hal pertama, sekolah opo, kerjane opo. Nah, ini bagaimana mensiasatinya supaya kita tidak berhenti semangat kita untuk menciptakan kebermanfaatan. Ayo Pak O. Baik Mas Lesna. Jadi sedikit mungkin ya ini kalau dibilang pesan atau kayak kok tuwek banget gitu ya. Bukan, tapi maksudnya kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama harus kepada generasi muda itu harus dari mulai sedini mungkin itu harus sudah bisa melihat potensi dirinya. Ya. Potensi ini kan tumbuh kemudian dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh wawasan yang dia serap. Nah, sekarang ini untuk menyerap wawasan itu kan sudah begitu gampangnya, ya. Karena sekarang dunia sudah global, ada internet segala macam. Tapi itu menjadi poin positif sekaligus menjadi poin negatif. Dengan adanya sekarang era keterbukaan yang luar biasa ini, artinya setiap orang selalu punya pilihan. Selalu punya pilihan. Nah, itu yang penting pada diri kita dan juga generasi muda harus bisa memfilter mana yang harus dipilih, yang itu bisa menunjang kepada potensi diri kita. Ya, jangan kalau seperti saya dulu yang mungkin orang kalau sekarang orang kolonial bukan milenial gitu ya, mungkin taunya ya sekolah di tempat yang terdekat, SMA terdekat, wawasan kurang, akhirnya kalau ditanya cita-cita apa? Dokter, cita-cita apa? Pilot, padahal tidak tahu apa sih fungsinya dokter, fungsinya pilot, kompetensi apa yang harus dimiliki. Nah, pesan saya, mudah-mudahan nih generasi mendatang semakin sadar terhadap potensi diri sendiri dan juga semakin sadar untuk memilih, untuk menyerap wawasan yang memang baik untuk mengembangkan potensi diri, kompetensi diri. Itu maksudnya. Oke. Baik, terima kasih Pak O. Bincang-bincang hari ini cukup menarik sekali bahwa saya sebut jenengan sebagai orang hebat.
Hebat di Terima sini adalah hebat di mana kita dulu dan sekarang. Jadi komparasi hebat itu bukan diri kita dengan orang lain, tapi diri kita masa lalu dengan sekarang. Artinya apa? Terus berkarya, berbuat dan berbuat untuk menciptakan kebermanfaatan agar menjadi hebat sesuai dengan potensinya masing-masing. Oke, bagi kawan-kawan semua yang pengen tahu apa sih apa itu lembaganya, nanti di sini ya bisa dilihat lembaganya Pak O seperti apa. Inilah From Zero to Hero, ngobrol ngalor ngidul, jejaring hebat untuk manfaat. Terima kasih.